Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di video pembelajaran kami oleh kelompok 5 dari PSPM 21A Universitas Negeri Medan. Kelompok kami terdiri dari Aisyah Nadila, Elvi Anindya Syahla, Kasroni F. Simanjunta, dan Sofi Fatinah. Di video ini kami akan membahas tentang perkembangan emosi. Membahas tentang perkembangan emosi, pertama kita harus tahu dulu pengertian dari emosi. Baik, materi pertama yaitu pengertian emosi. Menurut KBBI, emosi berarti luapan perasaan yang berkembang dan surut dalam waktu singkat. Atau emosi juga dapat diartikan dengan keadaan atau reaksi psikologis dan fisiologis seperti kegembiraan, kesedihan, keharuan, dan kecintaan. Ada juga pengertian emosi menurut beberapa ahli, di antaranya yaitu menurut Mapier tahun 1982. Ia mengatakan bahwa emosi sudah ada dan berkembang semenjak ia bergaul dengan lingkungan. Timbulnya emosi merupakan produk pengamatan dari pengalaman individu secara unik dengan benda-benda fisik lingkungannya, dan orang lain dalam keluarga serta pergaulan sosial yang lebih luas. Sebagai produk dari lingkungan yang juga berkembang, maka emosi juga turut berkembang. Yang kedua yaitu menurut Crow and Crow Fatimah 2006. Ia mengatakan bahwa emosi adalah pengalaman efektif yang menyertai penyesuaian batin secara umum dan keadaan-keadaan mental serta fisiologisnya dalam diri individu. Itu menunjukkan dirinya dalam perilaku peristiwanya. Jadi, emosi adalah warna efektif yang kuat dan ditandai oleh perubahan-perubahan fisik. Yang ketiga, menurut Daniel Goleman tahun 1997, mengatakan bahwa emosi merujuk pada suatu perasaan dan pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis, serta serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Emosi pada dasarnya adalah dorongan untuk bertindak, biasanya juga merupakan reaksi terhadap rangsangan dari luar ataupun dari dalam diri individu. Dan yang keempat yaitu menurut Price tahun 1999. Ia mengungkapkan secara tegas bahwa emosi merupakan reaksi terhadap situasi tertentu oleh tubuh. Hal ini merupakan hasil berpikir tentang kondisi yang khusus, yang mana ada keterkaitan antara aktivitas berpikir dan hasil dari persepsi terhadap kondisi. Nah, sekarang kita udah tahu pengertian dari emosi. Jadi selanjutnya kita akan membahas lebih dalam tentang perkembangan emosi ini. Kita akan mulai dari bentuk-bentuk emosi. Ada beberapa macam emosi yang dikemukakan oleh Daniel Goleman 1997, yaitu yang pertama, amarah, seperti beringas, mengamuk, benci, jengkel, kesal hati. Lalu yang kedua ada kesedihan, seperti pedih, sedih, muram, suram, melankolis, mengasihi diri, putus asa. Yang ketiga rasa takut, cemas, gugup, khawatir, was-was, perasaan takut sekali, waspada, tidak tenang, ngeri. Yang keempat kenikmatan, seperti bahagia, gembira, riang, puas, senang, terhibur, bangga. Yang kelima, ada cinta, seperti penerimaan, persahabatan, kepercayaan, kebaikan hati, rasa dekat, bakti, hormat, kemesraan, dan kasih. Yang keenam, ada terkejut, seperti terkesiap dan terkejut. Yang ketujuh, jengkel, seperti hina, jijik, muak, mual, tidak suka. Yang kedelapan, ada malu, seperti malu hati dan kesal. Hubungan antara emosi dengan tingkah laku.
Hubungan antara emosi dan tingkah laku merupakan jalinan yang saling terkait. Dua hal tersebut sudah seperti satu paket, saling berpengaruh satu sama lain. Semua tingkah laku kita berdasar pada emosi yang sedang dialami. Emosi yang baik dapat melahirkan tingkah laku yang baik pula. Sebaliknya, emosi yang buruk juga berpotensi menghadirkan tingkah laku yang buruk pula. Manusia yang baik adalah yang mampu mengontrol emosi dalam bertingkah laku. Emosi tidak melulu ihwal, marah, dan kecewa saja. Namun, rasa senang, riang juga termasuk dalam emosi. Emosi adalah implementasi perasaan terhadap sesuatu hal, baik itu makhluk hidup atau suatu perkara. Sederhananya, emosi adalah reaksi diri, respons terhadap suatu hal tertentu. Hubungan antara emosi dan tingkah laku seiring berjalannya waktu, berkembangnya zaman, bahasa pun mengalami banyak singgungan. Banyak kata yang sering kali dianggap makna yang berbeda dari yang sebenarnya, dan malah dimaklumi dan dipakai oleh masyarakat umum. Kata emosi contohnya, ketika orang mendengar kata emosi, maka yang tersarang dalam benak mereka pasti marah, benci, kesal, dan respon negatif lainnya yang terkesan buruk. Nah, ada 3 teori hubungan antara emosi dan tingkah laku. 3 teori tersebut adalah teori sentral, teori perifer, dan teori kedaruratan emosi. Yang pertama, teori sentral. Teori ini dikemukakan oleh ahli psikologi asal Amerika Serikat, Walter Bradford Cannon. Menurut Cannon, hubungan antara emosi dan tingkah laku dapat didefinisikan sebagai gejala kejasmanian yang timbul akibat dari emosi yang dialami oleh individu. Sederhananya, emosi lebih awal dialami oleh individu, lalu perubahan-perubahan kejasmanian. Yang kedua, itu ada teori perifer. Teori ini dikenal dengan teori James Lange karena James dan Lange menemukan teori tentang emosi yang mirip dalam waktu yang hampir bersamaan. Mereka ini berpendapat bahwa perubahan psikologi yang terjadi dalam emosi itu disebabkan oleh karena adanya perubahan psikologis. Yang ketiga ada teori kedaruratan emosi atau emergency theory of the emotion. Teori ini dikenal dengan teori Cannon-Brand karena teori W.B. Cannon diperkuat oleh P. Bard. Pada intinya, Cannon-Bard menyimpulkan emosi sebagai reaksi dalam keadaan mendesak. Karakteristik perkembangan emosi pada remaja. Menurut Asrori, secara garis besar, masa remaja beserta karakteristik emosinya dapat dibagi ke dalam 4 periode, yaitu periode pra-remaja, remaja awal, remaja tengah, dan remaja akhir. Adapun karakteristik untuk setiap periode adalah yang pertama periode pra-remaja. Nah, di periode ini terjadi gejala yang hampir sama antara remaja pria maupun wanita. Perubahan fisik belum begitu tampak jelas, tetapi pada remaja putri biasanya memperlihatkan penambahan berat badan yang cepat sehingga mereka merasa kegemukan. Nah, periode yang kedua yaitu periode remaja awal. Selama periode ini, perkembangan gejala fisik yang semakin tampak jelas adalah perubahan fungsi alat-alat kelamin. Karena perubahan alat-alat kelamin serta perubahan fisik yang semakin nyata ini, remaja seringkali mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan itu. Nah, periode yang ketiga yaitu periode remaja tengah.
Tanggung jawab hidup yang harus semakin ditingkatkan oleh remaja untuk dapat menuju ke arah mampu memikul sendiri seringkali menimbulkan masalah tersendiri bagi remaja. Karena tuntutan peningkatan tanggung jawab ini tidak hanya datang dari orang tua atau anggota keluarganya, melainkan juga dari masyarakat sekitarnya. Maka tidak jarang masyarakat juga terbawa-bawa menjadi masalah bagi remaja. Nah, periode terakhir yaitu remaja akhir. Selama periode remaja akhir ini, remaja memandang dirinya sebagai orang dewasa dan mulai mampu menunjukkan pemikiran, sikap, dan perilaku yang makin dewasa. Oleh sebab itu, orang tua dan masyarakat mulai memberikan kepercayaan yang selayaknya karena mereka interaksi dengan orang tua juga menjadi semakin bagus dan lancar. Karena mereka sudah semakin memiliki kebebasan yang relatif terkendali dan emosinya pun mulai stabil. Sekarang kita lanjut ke faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi remaja. Menurut Muhammad Asrori, ada sejumlah faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi remaja, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya perubahan fisik. Yang kedua, ada interaksi dengan orang tua. Yang ketiga, perubahan interaksi dengan teman sebaya. Yang keempat, perubahan pandangan luar. Dan yang terakhir, perubahan interaksi dengan sekolah. Ciri-ciri kematangan emosi. Remaja yang sudah mencapai kematangan emosi dapat dilihat dari ciri-ciri tingkah lakunya. Yang pertama, mandiri arti emosional. Bertanggung jawab atas masalahnya sendiri dan bertanggung jawab atas orang lain. Yang kedua, mampu menerima diri sendiri dan orang lain apa adanya. Yang ketiga, mampu menampilkan ekspresi emosi sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. 4. Mampu mengendalikan emosi-emosi negatif sehingga pemunculannya tidak impulsif. Baik, sekarang kita udah lebih tahu tentang perkembangan emosi. Yang pertama tadi kita udah bahas tentang pengertian emosi. Lalu kita udah tahu juga hubungan antara emosi dan tingkah laku. Kita udah tahu juga karakteristik dari perkembangan emosi remaja dan faktor yang mempengaruhinya, serta ciri-ciri perkembangan emosi. Selanjutnya, pembahasan terakhir kita yaitu upaya mengembangkan emosi remaja dan implikasinya bagi pendidikan. Upaya mengembangkan emosi remaja dan implikasinya bagi pendidikan. Intervensi pendidikan untuk mengembangkan emosi remaja agar dapat mengembangkan kecerdasan emosi, salah satunya adalah dengan menggunakan intervensi yang dikemukakan oleh W.T. Grand Consortium tentang unsur-unsur aktif program pencegahan. Yang itu sebagai berikut. Pengembangan keterampilan emosional. Yang pertama, mengidentifikasi dan memberi nama atau label perasaan. Yang kedua, mengungkapkan perasaan. Yang ketiga, menilai intensitas perasaan. Yang keempat, mengelola perasaan. Yang kelima, menunda pemuasan. Yang keenam, mengendalikan dorongan hati. Yang ketujuh, mengurangi stres. 8. Memahami perbedaan antara perasaan dan tindakan. Selanjutnya, pengembangan keterampilan kognitif. Yang pertama, belajar melakukan dialog batin sebagai cara untuk menghadapi dan mengatasi masalah atau memperkuat perilaku diri sendiri. Yang kedua, belajar membaca dan menafsirkan isyarat-isyarat sosial. Yang ketiga, belajar menggunakan langkah-langkah penyelesaian masalah dengan pengambilan keputusan. Yang keempat, belajar memahami sudut pandang orang lain atau empati. Yang kelima, belajar memahami sopan santun. Yang keenam, belajar bersikap positif terhadap kehidupan. Dan yang ketujuh, belajar mengembangkan kesadaran diri. Selanjutnya, pengembangan keterampilan perilaku. Ada dua, yaitu yang pertama, mempelajari keterampilan komunikasi non-verbal. Misalnya melalui pandangan mata, ekspresi wajah, gerak-gerik, posisi tubuh, dan lain-lain. Yang kedua, mempelajari keterampilan komunikasi verbal. Misalnya mengajukan permintaan dengan jelas, mendeskripsikan sesuatu kepada orang lain dengan jelas, dan menanggapi kritik secara efektif. Oke, selesai sudah pembahasan perkembangan emosi ini. Sekian dari kami. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
Terima kasih.